untuk boleh bangkit berdiri. Ku tidak takut, amin Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Kau Allahku, sebab Kau Allahku. Engkau menemukanku, amin. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sembah Dia, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Glory, haleluya. Oh Yesus, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Segala hormat pujian, segala syukur kami naikkan padamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah. Glory, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, karena kasih setia-Mu Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau siap muji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kita angkat lagu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku cinta Kau, Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau, Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau, tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Amin, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita di hadapan Tuhan pagi hari ini, amin, haleluya. Katakan Tuhan kita besar, amin. Tuhanku maha besar. Kita angkat lagu pujian, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa dan mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, Dia tak tergoyahkan,
Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Silakan jemaat untuk boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Amin. Puji Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Puji Tuhan, haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
saja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Cuma saja katakan, Yesus mendengar. Amin. Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Puji Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Gembala untuk doa firman Tuhan. Pujian dan penyembahan telah naik di hadirat-Mu, dan kami yakin sudah menyukakan hati daripada Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Tuhan yang sudah melantik hamba-Mu, kami percaya ada isi hati-Mu yang Tuhan berikan bagi jemaat GPD Kebon Baru pagi hari ini. Kedatangan umat-Mu tidak sia-sia. Kami pasti pulang diberkati oleh Tuhan. Hamba firman Tuhan urapi, pakai dia dengan dahsyat hari ini. Bahkan kami semua yang mendengar, kami akan duduk diam, buka hati, telinga kami untuk kebenaran firman daripada Tuhan. Kami siap dengar firman daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini kita kedatangan hamba Tuhan. Dan beliau nanti akan memperkenalkan diri sendiri, orang tua kita, dan saya percaya hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari Om. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan karena segala sesuatunya Tuhan yang atur di dalam kehidupan saya. Bukan secara kebetulan kita bisa ada di tempat ini, tapi semua ini adalah maksud Tuhan untuk memberkati saya, memberkati juga saudara. Bisa katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan, Bapak Pendeta Herman, ya. Suami istri
memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan di pagi hari ini. Sebetulnya saya bersama istri ya. Kemana-mana biasanya saya sama istri harus ada. Tetapi karena ada juga pelayanan bertepatan, jadi mohon dimaafkan bagi Bapak Gembala di tempat ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, nah itu sebabnya saya katakan bukan secara kebetulan saya ada di tempat ini. Boleh dikatakan saya adalah benih-benih yang tertabur, yang ditabur di daerah Bitung ya, yang dihotbahkan sama Bapak Pendeta Dolfi Rantung. Ya, itu yang saya tidak akan lupa. Waktu itu saya masih anak muda ya, masih boleh dikatakan remaja-remaja tua gitu ya. Saya mendengarkan firman Tuhan luar biasa ya. Kami dari latar belakang gereja seberang ya, Protestan, Gemim, dan kami diajak sama teman ya, itulah anak-anak muda diajak. Oke. Bukan secara kebetulan saudara, saya ditangkap Tuhan di situ ya. Dan waktu itu saya mulai setia. Tidak peduli orang mau bilang apa kita, tetap saya mau melayani Tuhan. Saya ikut Tuhan, bukan ikut siapa-siapa. Akhirnya Tuhan atur begitu, saya bisa sekolah Alkitab. Dan sampai sekarang saudara, Tuhan tolong kami punya pelayanan walaupun kecil, tetapi Tuhan percayakan. Jadi kami mau belajar setia dari yang kecil. Nanti Tuhan akan percayakan yang besar. Bisa katakan amin? Jadi saya juga, saudara juga, semua kita ada di tempat ini. Kita mau belajar. Sampai kapan? Sampai mati saudara. Bisa katakan amin? Kita belajar melayani Tuhan. Kita belajar setia. Ya, bukan berarti kita sudah tahu saya setia, tapi tetap belajar. Karena kalau kita hidup bersama dengan Tuhan pasti, tidak mudah-mudahan, pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Bisa katakan amin? Puji Tuhan, pagi hari ini saya mau berbicara tentang doa. Ya, karena doa itu adalah satu kekuatan. Doa itu adalah satu nafas untuk kita hidup. Ya, doa itu sepele, doa, ya kecil, tetapi manfaatnya besar sekali. Saya berbicara bukan cuma firman Tuhan, karena saya alami di dalam kehidupan saya selama saya mengiring Tuhan, mulai dari anak muda sampai sudah berkeluarga, punya anak ya. Tuhan selalu tolong. Karena saya selalu berdoa. Menghadapi masalah yang begitu berat. Dalam pelayanan, dalam perintisan itu tidak gampang saudara ya. Saya melayani yang tidak ada, bisa menjadi ada. Itu ya. Bukan melayani langsung sudah ada, enggak. Yang tidak ada menjadi ada itu benar-benar Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan kita melayani dengan penuh kerendahan hati, melayani akhirnya begitulah. Tuhan jawab setiap doa yang kami sampaikan kepada Tuhan. Bukan berarti hari ini saat ini saya berdoa langsung sudah nongol itu berkat di depan. Ya. Itu ada proses saudara ya. Proses itu ada yang lama, ada yang cepat. Kalau kami dalam pelayanan memang lama baru Tuhan jawab. Semakin lama semakin saya tekun berdoa ya. Semakin tekun semakin saya diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan ambil satu ayat di dalam Perjanjian Baru. Judul ayat kita yaitu di dalam Perjanjian Baru. Kita akan melihat satu ayat di sini di dalam
suratan Yakobus, kita akan melihat di dalam Yakobus pasalnya yang kelima. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-13. Saya baca di dalam terjemahan baru, ya. Kita akan sama-sama menghormati firman Tuhan dengan kita bangkit berdiri pagi hari ini. Saya akan membacakannya ayat ini di dalam Yakobus pasalnya yang kelima. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-13, dikatakan demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan saudara duduk. Saya tidak bicara tentang latar belakang daripada Yakobus ini, ya. Tentunya kita anak-anak Tuhan sudah tahu bahwa Yakobus ini adalah orang yang suka berdoa, ya. Kehidupannya selalu hidup di dalam doa. Sehingga di sini ditulis, dikatakan kalau ada seorang yang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau kita bisa melihat di dalam terjemahan lama, saudara, di dalam terjemahan lama di situ dikatakan bahwa kalau ada seorang yang susah, ya, seorang yang susah, baiklah ia berdoa. Terjemahan baru mengatakan kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi ada dua, ya, antara susah dan menderita. Kalau saya pikir-pikir, ya, menurut saya susah itu lebih susah, ya. Mau lebih susah mau ditebak begitu, ya. Orang lagi susah ditebak, ada apa di dalamnya? Kadang-kadang kita nggak tahu, cuma di atas yang tahu, ya. Susah. Kalau menderita, menurut saya, ya, ada banyak orang menderita, ekspresinya memang betul-betul menderita. Aduh, ketabrak, celaka dan lain sebagainya. Lagi sakit. Sakit flu dan macam-macam. Ketahuan, oh dia lagi sakit ini. Tapi kalau bicara tentang susah, memang susah, saudara. Itu ada di dalam, ya. Siapa yang bisa tahu? Tetapi ayat ini mengatakan, baiklah ia berdoa. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, hidup di akhir zaman sekarang, memang selalu kita alami kesusahan, ya. Apalagi semua so naik-naik, nyanak turun-turun. Biasa kalau sudah naik, udah susah mau turun, ya. Susah, saudara. Seperti kereta api. Kereta api di zaman-zaman dulu, tahun-tahun 50, 60, ya, 70, nah, kalau dia dari stasiun, sebelum dia berangkat, pertama kali dia teriaknya begini, saudara. Duit, duit. Nah, baru dia mulai bergerak, udah hidup. Baru mau jalan dia bilang, susah. Nah, susah. Duit, duit. Nah, susah. Terus berjalan, semakin cepat dia berjalan, saudara, semakin susah. Susah. Dari Jawa Timur sampai di Jakarta hidupnya selalu susah. Itu kereta api, saudara, ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan jangan jadi seperti kereta api. Susah hidupnya. Ada jemaat saya, saudara, hidupnya udah susah tapi sombong, saudara. Udah susah sombong.
Kalau kaya sombong, ya wajar dia kaya, iya kan? Tapi susah sombong, saudara. Bilang, Om, nanti kalau saya sudah diberkati, baru saya mau ke gereja. Waduh, sombongnya minta ampun, saudara. Sampai sekarang tidak pernah diberkati. Bahkan sekarang dia sudah meninggal. Sebelum corona, saudara, sudah meninggal. Hidupnya begitu-begitu terus, tidak ada perubahan. Nah ini anak Tuhan kayak apa ini, saudara? Saya sudah bina, tapi ya begitulah keadaan dunia sekarang. Pengaruhnya luar biasa, ya. Tidak ada perubahan. Memang dia malas berdoa, saudara, ya. Sudah malas berdoa, ada acara doa, tidak pernah datang. Kalau dia bersaksi dulu, baru mau setia, dia bersaksi, waduh muluk-muluk, terlalu berlebihan. Akhirnya ya begitu keadaan. Kalau saya sudah diberkati, baru saya mau setia. Wah, sampai sekarang gak diberkati. Enggak setia sudah meninggal lagi, saudara. Kalau kita baca ayat ini selanjutnya, saudara, di situ ada tahapan-tahapan, ya. Bicara tentang doa. Kalau kita dalam keadaan menderita, kita dalam keadaan susah, baiklah ia berdoa. Kalau ada satu orang saja yang menderita, dikatakan seorang yang menderita, baiklah ia berdoa. Amin. Kalau kita bergembira ya, memuji Tuhan, ya. Zaman sekarang pujian itu banyak. Tapi sebagian besar kalau anak-anak muda memuji manusia, ya. Kadang anak-anak Tuhan kadang dengar, wah, pujian. Kayak lagu tadi itu, ya. Lagu-lagu lama itu paling suka saya, ya. Kalau kita dalam keadaan susah, baiklah kita berdoa. Kenapa demikian? Kalau kita sudah berdoa, apa saja yang kita minta dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, pasti Dia akan berikan. Ada satu kepastian, amin. Bukan mudah-mudahan, atau barangkali, barang jatuh di kali, cari saja. Ketemu enggak? Susah mau ketemu, amin. Ada satu kepastian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini mengajak kepada kita supaya kita semakin hari semakin banyak berdoa. Karena hidup di akhir zaman sekarang, saudara, kalau kita kurang berdoa, apalagi nggak setia, waduh. Sudah mendekati secupak gandum sedinar harganya, itu lebih parah, saudara. Tetapi ingat, orang yang suka berdoa, orang yang setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia berkati kita. Berkat itu ada-ada saja, ya. Ada-ada saja, tahu-tahu. Kami dalam pelayanan, saudara, kurang lebih ada 37 tahun kami pelayanan. Ya. Baru beberapa tahun ini kami ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Kami semakin setia berdoa. Lama dijawab, semakin kami tekun, saudara. Semakin lama kami dijawab, kami tidak pudar. Kami tetap selalu mengucap syukur, berdoa. Yang kami sebut, Tuhan tolong kami, berkati kami. Waktu kami dalam pelayanan perintisan, saudara, pernah kami dari Tangerang, ya, dari Tangerang kami jual makanan, itu perintisan, ya. Jual makanan dari Tangerang datang ke Bekasi naik sepeda.
kurang lebih ada 1 minggu. Kami pergi pulang naik sepeda. Dari pagi pulang malam, begitu terus setiap hari. Karena perintisan, supaya anak-anak kami yang kecil bisa minum susu. Ya, supaya kami bisa makan. Mempertahankan pelayanan yang kecil, saudara. Itu tidak gampang. Berdoa terus. Ya, anak-anak masih kecil. Sekarang anak-anak sudah besar, sudah kerja, sudah usaha, ya. Saudara, mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa supaya anak-anak diberkati. Betul, Tuhan berkati anak-anak. Ada satu pengusaha yang kami datengin, dia bilang, Om, tolong doain ini. Saya punya mesin-mesin ini percetakan. Saya doakan. Diberkati luar biasa. Saya doa. Karena doa itu besar. Doa, tumpang tangan. Saya kadang doa tumpang tangan, saudara. Tapi dia pegang tangan saya, tumpang tangan. Dia punya iman, saudara. Dari rumah satu bisa beli rumah ini dua. Begitulah. Orang sudah diberkati begitu. Waktu saya masih merintis itu, saudara, saya tidak lupa. Setiap bulan saya dikasih duit, saudara. Hasil doa. Tapi kami juga berdoa supaya anak-anak diberkati, ya. Dan anak-anak diberkati, saudara. Anak saya 3, cewek 2, cowok 1. Yang cowok baru menikah. Yang cewek ya sudah dekat-dekat mau menikah. Ya. Dia itu tekun. Tekun cari duit. Kalau kami tekun berdoa, nopang dalam doa. Audisi di sana, di sini, ke sana. Akhirnya dia bisa jadi artis. Nah, lewat artis ini sekarang dia sudah pengusaha, sudah usaha. Itulah. Tuhan atur begitu rupa, saudara. Tuhan atur. Jadi apa yang kita doakan, apa yang kita mau, itu yang Tuhan jawab. Walaupun lama, saudara, ya, itu proses. Tapi kadang-kadang ada orang punya iman, dia berdoa, Tuhan minggu depan saya berkati. Tuhan berkati. Apa yang kita tidak pikirkan, iya kan? Apa yang kita tidak atur, kita tidak lihat, itu yang Tuhan beri. Asalkan banyak berdoa. Amin. Kayak perempuan, ya. Perempuan yang menjamah jubah Yesus. Apa dia katakan? Asal ku jamah. Amin. Asal. Asal itu sepele sebetulnya. Pokoknya asal ku jamah. Dia punya iman. Akhirnya Tuhan tolong, iya kan? Siapa yang jamah jubah saya? Ada orang yang jamah, dia sudah tahu tapi dia kasih dengar banyak orang. Siapa yang jamah jubah saya? Itu perempuan yang pendarahan sudah lama. Setelah dia jamah, dia disembuhkan. Asal saudara datang sama Tuhan, setia terus sampai mati. Amin. Kita belajar setia. Walaupun kita kecil, kita akan menjadi besar. Amin. Asalkan kita banyak berdoa. Doa itu luar biasa. Doa itu ada serta dengan kuasa Allah. Bukan cuma kuasa, berkat-berkat Tuhan mengalir. Kesehatan, kekuatan, kesembuhan dan semuanya Tuhan berikan. Kalau kita mati, sekalipun kita mati di dalam Tuhan, kita akan diselamatkan. Amin. Tidak usah takut mati. Saya yang sudah umur tua begini, anak-anak bilang saya sudah harus mati. Karena penyakit saya banyak. Waktu kami pergi di Penang, di di Malaysia, periksa. Cuman periksa biasa, rupa-rupanya penyakit saya banyak. Udah darah tinggi,
paru-paru, ada apa namanya, ada benjolan itu, ya, prostat, ya, itu penyakit yang harus dioperasi. Menurut dokter ini sudah harus dioperasi. Tapi saya cuma katakan begini, ya, saya katakan enggak usah operasi, saya cuma bisa berdoa. Itu perkataan doa. Waktu saya pergi ke Malaysia itu sudah 6-7 tahun lalu, saudara. Sampai sekarang saya masih bisa khotbah, saudara. Bisa katakan amin? Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu ada di ayat 15-16. Ayat yang sama. Elia manusia biasa, dia doakan bisa turun hujan. Amin. Dia manusia biasa, dia bisa atur itu cuaca. Karena doa orang benar dengan iman. Jadi doa itu sepele, tetapi asal berdoa saja. Tetapi jangan asal-asalan, saudara, ya. Udah asal-asalan, besok juga asal aja, asal. Mau ibadah, nanti aja. Kan jam 8, nanti saya datang jam 7, sampai sini jam berapa? 7:30 ya. Saya dari sana jam 7, naik mobil ngebut, saudara. 7:30 so ada di sini, puji Tuhan, selamat. Karena doa juga, saudara, amin. Itu asal, jangan asal-asalan. Oh, ibadah jam 8, wah nanti 8:30 aja, wah itu repot, saudara, ya. Saudara, kita harus perlu banyak belajar setia. Saya katakan saudara belajar, saya juga banyak belajar, saudara, amin. Dan Bapak Pendeta Herman juga sementara belajar. Sementara kita hidup di dunia banyak belajar. Tekun, berdoa, baca firman Tuhan. Bangun pagi-pagi jangan langsung cari sendal. Kalau di Manado bangun pagi-pagi mana tapi pacol, ya. Cari pacol langsung pergi kebong, ya. Karena saya nggak berdoa, saudara. Berdoa dan berdoa. Jadi doa itu benar-benar ada jawaban Tuhan, ya. Tuhan pasti akan tolong. Ada satu kepastian. Sebagai ayat yang kedua, ya, saya akan membacakan satu ayat di sini di dalam Mazmur, ya. Mazmur pasalnya yang ke-34. Dikatakan di ayat 16, dikatakan demikian. Dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Bisa katakan amin. Jadi mata Tuhan, boleh dikatakan 7 biji mata Allah menjelajah dunia ini. Dan dia bisa melihat sampai kedalaman dasar hati, sudah. Mata Tuhan itu selalu tertuju kepada orang-orang benar. Kalau kita merasa kita benar, mari kita banyak bergaul dengan Tuhan. Amin. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kelakuan yang baik. Apalagi anak-anak muda bergaul dengan orang-orang yang rusaklah semuanya. Bergaul dengan Tuhan. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau Henok dia banyak bergaul dengan Tuhan berapa tahun? Saudara udah hafal itu 300 tahun. Dia bergaul dengan Tuhan. Kita baru berapa tahun itu hidup di dunia ini. Karena di zaman sekarang 70, 80, 90 paling tinggi 100. So tersiksa dia. Zaman dulu kan Henok umurnya panjang-panjang, ya. Zaman dulu. Tapi dia bergaul dengan Tuhan, saudara. Dia tidak mati, dia diangkat. Jadi Henok ini kalau di akhir zaman sekarang itu berbicara tentang gereja Tuhan di akhir zaman. Kalau kita banyak bergaul dengan Tuhan, pasti kita akan diubah. Amin. Kita akan diubah sekejap mata dan kita akan terangkat.
bersama dengan Tuhan. Sebelum antikris datang kita sudah terangkat. Amin. Itu kepercayaan kita. Kita punya iman. Nah kalau antikris ada, susah kita mau selamat. Amin. Jadi kita harus perlu ada satu persiapan. Gereja Tuhan itu menjadi berkat, menjadi contoh bagi banyak orang. Banyak berdoa, banyak bergaul dengan Tuhan. Setia sampai kapan? Sementara kita setia, tahu-tahu kita sudah diubah. Ada yang di padang, di mana-mana, ya, ada di kebun, ada yang di gereja. Tahu-tahu itu pengangkatan itu kapan? Kita tidak tahu. Yang penting kita siap. Seperti 5 anak darah yang bodoh dan yang pandai, ya, pasti akan terjadi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus kita perlu bergaul dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Ada satu raja yang dia bergaul dengan Tuhan. Ya, di ayatnya yang ke-18, ayat 16 dikatakan mata Tuhan itu selalu tertuju kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, ayat 18, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari semuanya itu. Amin. Di ayatnya yang ke-20 di situ dikatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bukan berarti orang benar tidak ada masalah. Amin. Bukan berarti orang-orang benar enjoy, enggak ada masalah, jalan terus, ya. Bukan berarti begitu. Tapi mari firman Allah katakan Tuhan akan menjawab. Amin. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Bisa katakan amin. Sebagai ayat yang terakhir, ya. Kita akan melihat di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama. Raja-raja Perjanjian lama di dalam dua raja-raja pasalnya yang ke 20, saudara, kita akan melihat di ayatnya yang pertama, dua raja-raja 20 dikatakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu,
Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bisa katakan amin? Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini bicara tentang doa. Doa kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan doa kita sebagai pimpinan. Dan apalagi kita sudah baca pada pagi hari ini. Seorang raja dia berdoa. Di ayat 1 mengatakan bahwa pada hari-hari dikatakan di ayat 1, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nabi Yesaya, seorang hamba Allah, Allah suruh pergi ke Raja Hizkia. Katakan kepada Raja Hizkia, kumpulkan keluargamu dan sampaikan pesan-pesan terakhir. Biasanya orang kalau sudah dekat-dekat mau mati begitu kan. Kalau di Manado juga begitu. Saudara saya kalau sudah mau mati, kumpul keluarga, nanti ngana dapat kebun berapa hektar, ini kelapa di sini, sawah di sini, ya itu ada pesan-pesan terakhir karena sudah mau mati. Apalagi kalau sudah mati, begitulah. Kalau sudah mati ya sudah. Dapat berkat itu DP anak-anak supaya nyak bakal lain, ya. Kumpulkan keluargamu, sampaikan pesan-pesan terakhir. Setelah Raja Hizkia mendengar bahwa dia akan mati, Alkitab tidak mencatat bahwa dia kumpulkan keluarga, tidak ya. Dia tidak mencatat itu. Dikatakan dia cuma menghadap dinding dan dia berdoa. Berdoa ada satu pengeluhan. Tuhan, ingatlah kiranya. Tuhan ingat. Memang Tuhan ingat, Tuhan tahu, amin. Tetapi dia berdoa, ingatlah kiranya. Bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus. Ya. Di ayatnya yang Dua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Di ayat 3 mengatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus. Aku sudah melakukan apa yang baik di matamu. Yang baik di mata Tuhan itu apa? Sudah termasuk perpuluhan. Sudah termasuk kesetiaan. Amin. Sudah termasuk persembahan. Sudah termasuk semuanya. Itu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Bisa katakan amin. Setia.
Sama dengan Hizkia, dia berdoa. Akhirnya apa? Dia menangis. Dengan keras dia menangis. Tetapi di dalam terjemahan lama di situ dikatakan, ya, terjemahan lama, lalu Hizkia menangis dengan terseduh-seduh. Di dalam terjemahan baru yang kita sudah baca pagi hari ini dikatakan, lalu Hizkia menangis dengan sangat. Amen. Terjemahan lama lebih sangat, ya. Terjemahan lama di situ dikatakan dengan terseduh-seduh. Kalau anak kecil menangis soalnya ada suara. Sudah nggak nangis. Itu parahnya itu. Memang betul-betul dia menangis, saudara. Coba kita perhatikan ayat yang kedua terakhir. Ayat 4. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Kita garis bawahi di situ. Dikatakan jawaban Tuhan tentang doa, ya. Kita lihat, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Bisa katakan amin? Jadi di ayatnya yang pertama beda sekali dengan ayatnya yang kelima, saudara. Ya, ayatnya yang kelima Tuhan sudah putuskan engkau akan mati. Ayat yang pertama itu, ya. Di ayatnya yang kelima dikatakan Tuhan akan menyembuhkan engkau. Beda jauh sekarang antara langit dan bumi. Kenapa? Kenapa begitu? Rupa-rupanya, saudara, firman Allah pagi hari ini mengatakan rupa-rupanya, ya, rupa-rupanya doa dan air mata Raja Hizkia dapat merubah keputusan Tuhan. Amin. Tuhan sudah putuskan engkau akan mati. Tetapi karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan dia menangis dengan sungguh-sungguh, dikatakan doa dan air mata Raja Hizkia dapat merubah keputusan Tuhan. Itu di ayat bagian terakhir. Dan Tuhan memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Dan dia diberkati. Bisa katakan amin? Doa dan air mata Raja Hizkia dapat merubah keputusan Tuhan. Doa dan air mata saudara dan saya bisa merubah keputusan Tuhan. Amin. Mungkin saya lagi apes, mungkin saat ini saya lagi bingung, ya. Baiklah ia berdoa. Kita kembali kepada ayat pokok. Kalau dalam keadaan susah menderita, baiklah ia berdoa. Doanya model kayak apa? Terserah saudara. Saudara mau doa kayak apa? Yang penting doa dengan iman. Amin. Rupa-rupanya doa dengan iman Raja Hizkia. Dia tidak kumpulkan keluarganya. Dia langsung menghadap Tuhan. Menghadap dinding. Dia katakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Amin. Aku sudah menjadi orang yang setia dan tulus. Sudah setia tambah tulus. Dia anak Tuhan yang setia. Kenapa dia mendapat masalah? Tantangan yang dihadapi. Kita semua sama. Mau raja kayak dia, mau orang miskin kayak dia, semua sama di mata Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita dapat terubah. Mungkin besok saya jadi miskin. Mungkin besok saya gagal. Amin. Mungkin besok saya banyak macam, saudara. Tetapi karena kita banyak berdoa, banyak menangis di kaki Tuhan. Karena kita tahu sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman, air matamu selalu ditampung di kirbatnya Tuhan. Amin. Dan akan menjadi berkat bagi kita. Dan akan menghukum banyak orang. Itu di akhir zaman nanti.
Tapi doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa dan air mata saudara pasti akan dapat merubah keputusan Tuhan. Mungkin saya akan gagal, mungkin saya akan sial, mungkin saya akan macam-macam di dunia ini, banyak sekarang saudara. Tetapi yang intinya pagi hari ini, mari kita banyak berdoa. Amin. Setia sama Tuhan, setia sampai mati. Ya, lagu itu mengatakan setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu? Kasih setiamu, setia-setialah, setia sampai mati. Itu saja. Banyak berdoa. Haleluya. Setia sama Tuhan. Ada acara apa? Acara doa, acara ibadah, mari kita mau setia. Bisa katakan amin? Bergaul, bergaul, bergaul bersama dengan Tuhan. Pasti, tidak mudah-mudahan, pasti Tuhan akan tolong. Masalah tantangan banyak, saya tidak tahu masalah saudara. Tapi cuma di atas yang tahu, amin. Yang pasti kalau kita banyak berdoa, Tuhan pasti tolong. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan, saya tidak panjangkan. Saya sampaikan di sini. Mari kita akan menyanyikan.